Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru ya, yaitu bab kedua tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Baiklah, yang pertama kita akan jelaskan tentang definisi pertumbuhan ekonomi atau yang dikatakan economic growth adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan ya, perubahan kondisi perekonomian dan juga bisa dikatakan sebuah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Oke, di sini ada unsur-unsur penting di dalam economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses ya, sebagai suatu proses di mana kegiatan tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus dan saling keterkaitan antara bidang-bidang lainnya. Kemudian, usaha untuk menaikkan output per kapita yang terdapat dua variabel yang menentukan kenaikan output per kapita, pendapatan, dan jumlah penduduk. Untuk memperoleh kenaikan output per kapita sendiri, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk, ya, karena waktu kita bahas tentang IPC, itu adalah perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk. Ya, jelas ya, untuk mengalami kenaikan output berarti pendapatan harus lebih tinggi. Kemudian dia unsurnya jangka panjang, ya, kenaikan output per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, misalnya antara rank 10 sampai 20 tahun. Oke, bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui kenaikan yang dinamakan pendapatan nasionalnya yaitu GNP atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product per kapita, yaitu dengan rumus GNP tahun berjalan dikurangin GNP tahun sebelumnya dibagi GNP tahun sebelumnya dikali 100%. Ya, atau boleh dalam rumus seperti ini ya. PNB-RT dikurangin PNB-RT-1 dibagi PNB-RT-1 dikali 100%. Oke, PNB sendiri dinamakan adalah PNB real. Di sini ada contoh kasus ya, di mana Oke, baik. Di sini ada kasus tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu diketahui PNB real tahun 2014 sebesar 80.000 miliar, tahun 2015 naik menjadi 85.000 miliar. Maka laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung seperti berikut. 85.000 tahun 2015 dikurangin 80.000 tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dibagi tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dikali 100%, maka dihasilkan 6,25%. Oke, di sini ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh ahli ekonomi. Yang pertama, katanya oleh Frederick List. Frederick List pada tahun 1789 sampai 1846 ya, dia membagi tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara. Tahap pertumbuhan ekonomi menurut Frederick List digambarkan menjadi sebuah tingkatan tangga yang dikenal dengan teori tangga. Seperti ini tingkatannya. Pertama yang dikatakan tahap 1, yaitu masa berburu dan mengembara. Kemudian tahap 2, masa beternak dan bertani. Tahap 3, masa bertani dan kerajinan. Dan tahap keempat, ini sudah tahapan yang sudah mengalami keahlian, yaitu masa kerajinan tangan industri dan berdagang. Kemudian menurut Kurt Bucher membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Oke, rumah tangga tertutup itu ditandai dengan kehidupan masyarakat sederhana dan pemenuhannya berasal dari pertukaran antar kelompok. Sedangkan rumah tangga kota ditandai dengan masyarakat yang mengenal perdagangan yang dilakukan di suatu tempat yang disebut pasar. Sedangkan rumah tangga bangsa itu ditandai dengan rumah tangga kota yang semakin berkembang, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran antar kota dalam satu negara. Sedangkan rumah tangga dunia ditandai dengan sistem pertukaran yang tidak lagi terbatas di dalam negeri, tetapi sudah mencakup pasar internasional. Nah, itu menurut Kurt Bucher. Kemudian menurut Warner Sombat, dia dibagi menjadi tahap perekonomian. Yang pertama yang paling sederhana dulu ya, yaitu perekonomian tertutup.
kemudian perekonomian kerajinan dan pertukangan, dan perekonomian kapitalis. Kapitalis sendiri dibagi menjadi tingkat prakapitalis, tingkat kapitalis, kapitalisme raya, dan kapitalisme akhir. Prakapitalis salah satunya dicirikan dengan kehidupan masyarakat masih statis, ya, bersifat kekeluargaan, dia bertumbuh pada sektor pertanian, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sedangkan kapitalis, dia sudah dinamis, ya, sudah bersifat individu, adanya pembagian pekerjaan. Sedangkan kapitalisme raya, cirinya salah satunya adalah dia usahanya semata-mata mencari keuntungan, ya. Yang kita katakan kapitalisme itu kan berarti keuntungan yang berorientasi keuntungan, ya. Kemudian muncul kaum kapitalis yang memiliki alat produksi dan dilakukan secara massal dengan alat modern. Sedangkan kapitalisme akhir, dia muncul aliran sosialisme dengan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, sehingga mengutamakan kepentingan bersama. Dan ada lagi pertumbuhan perekonomian klasik yang menurut Adam Smith dan David Ricardo. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi klasik. Yang pertama adalah jumlah penduduk, kemudian ada persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi. Itu menurut Adam Smith, ya, dan David Ricardo, ekonomi klasik. Kemudian ada lagi ahli ekonomi itu Schumpeter. Nah, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, dia menekankan pada peranan pengusaha, ya, pengusaha yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Nah, kemudian mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usaha. Jadi Schumpeter itu orientasinya adalah pengusaha yang berinvestasi, ya. Nah, akibat investasi tersebut adanya kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Ya, ada 2 jenis investasi yang timbul, ada investasi otonom dan ada investasi yang terpengaruh. Kemudian ada lagi teori pertumbuhan ekonomi menurut neoklasik, yaitu Harold Domar. Dia ada 4 asumsi dalam teorinya, yaitu barang modal telah digunakan secara penuh, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional, adanya perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap, kemudian perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, investasi harus terus-menerus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Nah, ada teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, ini ekonomi Rostow termasuk teori pertumbuhan yang paling terkenal, ya. Rostow juga membagi berdasarkan tahapan atau tingkatan. Ada pertama, perekonomian secara tradisional, ya. Kemudian perekonomian transisi, ya. Kemudian ada perekonomian lepas landas atau take off, ya. Ada menuju maturity, kedewasaan, dan ada high consumption atau perekonomian menuju konsumsi yang tinggi. Tradisional, cirinya dia perekonomiannya dalam fungsi yang terbatas, ya, produksinya. Kemudian di sini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, ya, dan terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Sedangkan masa transisi itu adalah prakondisi menuju lepas landas, menuju take off. Dia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sedang dalam proses transisi, ya, atau perpindahan. Kemudian ada penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru. Sedangkan take off atau lepas landas, ya, dia sudah adanya mendobrak penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, adanya investasi efektif, ya, dan tabungan yang bersifat produktif. Kemudian adanya industri baru yang berkembang dengan cara cepat. Dan ada tingkat maturity atau kedewasaan, yaitu perekonomian yang tumbuh secara teratur dan lapangan usaha yang bertambah luas dengan penerapan teknologi modern, ya. Kemudian di sini investasinya adanya sebuah peningkatan dari 10% sampai 20% dari pendapatan nasional dan investasi berlangsung secara cepat. Oke, itu take off, ya, lepas landas. Sedangkan high consumption atau tingkat konsumsi tinggi, sektor industri adalah sektor yang memimpin. Jadi di sini sudah ada industri, ya, yang sebagai leading sector. Kemudian pendapatan real per kapita selalu meningkat, ya. Pendapatan nasional selalu meningkat di sini dan kesempatan kerja juga ikut meningkat sehingga pendapatan nasional tinggi. Dan pendapatan nasional tinggi akan memenuhi tingkat konsumsi yang tinggi pula. Demikian pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.